Bapak Ibu Shalom, puji nama Tuhan, kembali menyapa jemaat Tuhan. Doa kami kiranya jemaat Tuhan dalam keadaan sehat, di dalam kemurahan Tuhan, atau sekalipun jemaat Tuhan sedang kurang sehat sekarang, sedang dalam pergumulan, sedang dalam persoalan, tetapi harapan kami itu tidak membuat iman kita lemah, tidak membuat pengharapan kita sirna, tapi terus berharap menantikan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima berkaitan dengan masa-masa Advent. Saya akan kembali bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Setiap kita tentu punya harapan Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berharap supaya kehidupan kita lebih baik. Kita berharap supaya punya pekerjaan yang lebih baik. Kita berharap supaya punya gaji yang lebih besar. Kita berharap punya rumah. Kita berharap punya kendaraan. Kita berharap kita punya pasangan hidup yang baik. Anak-anak muda berharap supaya cepat selesai kuliah, berharap punya pekerjaan yang nanti bisa menopang kehidupannya dan bahkan karirnya bagus dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Namun demikian, keyakinan saya bahwa tidak semua pengharapan itu akan terwujud. Tidak semua keinginan kita akan terwujud. Kadangkala harapan hanya tinggal harapan. Pertanyaannya kenapa tidak semua harapan itu terwujud? Karena memang dunia kita diwarnai dengan ketidakpastian. Kita berharap punya pekerjaan yang bagus, bos yang pengertian, tapi pada kenyataannya kadang-kadang tidak begitu. Kita berharap punya uang yang banyak, punya tabungan yang banyak, tapi kenyataannya kadang-kadang kita harus berhemat, kadang-kadang kita harus berkekurangan, kadang-kadang kita harus menyisihkan uang kita sedemikian rupa, karena hidup kita diwarnai dengan ketidakpastian. Tetapi bukan demikian halnya ketika kita berharap di dalam Tuhan. Bahkan kalau kita bicara tentang Advent, masa penantian yang harusnya diwarnai dengan pengharapan, kenapa kita harus berharap, Bapak Ibu dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan? Kita berharap berkaitan dengan siapa yang kita harapkan. Kita menaruh harap, kita bisa terus berharap berkaitan dengan kepastian. Jika yang kita harapkan itu pasti, maka kita akan terus berharap kepadanya. Berkaitan dengan pengharapan, kita berkaitan juga dengan pribadi yang kita harapkan. Kita punya kepastian kalau pribadi yang kita harapkan itu punya kestabilan, dia punya kapasitas dan dia punya kualitas. Ketika yang kita harapkan itu pasti atau stabil, tidak berubah-ubah, lalu kemudian dia punya kapasitas dan punya kualitas, kita bisa berharap kepadanya. Berharap kepada situasi. Situasi itu tidak stabil. Kita berharap kepada seseorang tidak stabil, tidak punya kapasitas. Tetapi di dalam Advent, di dalam masa penantian, kita berharap kepada Tuhan yang punya kestabilan. Tuhan bilang dia tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Tetapi juga punya kapasitas. Perhatikan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Dikatakan di sana bahwa Sang Putra Natal itu, Sang Mesias itu disebut sebagai Penasehat Ajaib. Disebut sebagai Allah yang perkasa, disebut sebagai Bapa yang kekal, disebut sebagai Raja damai. Ini menunjukkan tentang kualitasnya sebagai penasihat ajaib, Allah perkasa, dan juga Raja damai. Lalu kemudian menunjukkan juga tentang bagaimana Allah itu tidak berubah, dia stabil dengan sebuah predikat Bapa yang kekal. Kita bisa berharap terus menantikan dan punya pengharapan di dalam Tuhan, khususnya di dalam masa-masa Advent ini, kita menanti dalam pengharapan karena ada kepastian. Pribadi yang kita harapkan itu adalah pribadi yang punya kapasitas, punya kualitas, dan stabil, tidak berubah, dan tidak mengecewakan kita. Terus nyalakan lilin pengharapan itu, iman kepada Kristus sambil menantikan masa Natal, perayaan Natal, maupun juga menantikan kedatangannya kali yang kedua. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita dan menolong kita untuk menapaki hari dengan sukacita, terus berharap sekalipun ada tantangan dan pergumulan. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sabda dan kebenaran-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kiranya pertolongan dan kasih Tuhan atas kami. Berikan kekuatan kepada yang lemah, berikan kesembuhan kepada yang sakit, kecukupan kepada yang berkekurangan, dan jalan keluar kepada yang punya pergumulan dan persoalan hidup. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin.